Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus tahun 2025 bagi siswa sekolah dasar. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua ya, mari kita di kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan soal IPAS ya, untuk mata pelajaran IPS pada paket 3. Ini kita kemarin sudah di nomor 23, maka di kesempatan kali ini Pak Guru ingin bahas nomor 24 hingga nomor 40. Oke, langsung saja untuk nomor 24. Salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO adalah noken. Nah, noken berasal dari daerah Papua, anak-anak ya. Nah, ini ya. Oke, nomor 25. Pernyataan berikut yang menunjukkan contoh kegiatan ekonomi di bidang konsumsi. Nah, jika kita lihat, ini bisa kita lihat dari kegiatan A ya. Laras melukis menggunakan cat air. Ya, ini untuk nomor 25. Jawabannya adalah A. Nomor 26, kelezatan rendang sudah diakui oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Rendang merupakan makanan tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Barat, atau jawabannya adalah B untuk nomor 26. Nomor 27, sikap berikut ini yang mengadaptasi dari kegiatan ekonomi kreatif, yakni D, memasarkan hasil produksi melalui aplikasi daring. Karena ini daring ini bersifat kreatif ya. Nah, seperti itu. Maka nomor 27 jawabannya adalah D. Untuk nomor 28, pada ekonomi kreatif nilai yang diutamakan dalam memproduksi kebutuhan masyarakat adalah A, kreativitas. Nomor 29, negara Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama dengan memasarkan hasil produksi negaranya. Nah, kegiatan tersebut termasuk contoh kerjasama dalam bidang, nah gitu ya. Nah, ini untuk nomor 29, ini jawabannya adalah D. Nah, secara bilateral, karena ini bidangnya ini di bidang produksi ini hanya dilakukan oleh negara Indonesia dan Singapura, jadi hanya dua negara. Maka jawabannya D ya, bilateral. Nomor 30, organisasi dunia yang mengatur perdagangan antar negara, yakni WTO, atau jawabannya adalah C. Oke, lanjut untuk soal isian ya, soal isian. Penggunaan racun, nah nomor 31 ya. Penggunaan racun untuk menangkap ikan dapat menyebabkan ekosistem laut tentunya adalah menjadi rusak ya. Nah, jadi nomor 31 jawabannya adalah rusak ya. Nomor 32, kebiasaan melawan arus dan tidak mematuhi rambu lalu lintas dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini jawaban pada nomor 32 adalah kecelakaan. Nomor 33, upaya yang sebaiknya kita lakukan untuk menghemat kesediaan minyak bumi adalah menghemat penggunaan BBM. Nah, ini ya, untuk nomor 33 jawabannya adalah menghemat penggunaan BBM. Nomor 34, Cut Nyak Dien merupakan tokoh pahlawan yang melakukan perlawanan di daerah. Nah, kalau menggunakan kata cut, berarti ini berasal dari daerah Aceh ya anak-anak ya. Maka nomor 34 jawabannya adalah Aceh. Nomor 35, tradisi kebo-keboan dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Nah, tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur ya. Nomor 35 jawabannya adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang urean ya. Nomor 36. Perajin memanfaatkan kayu pohon sebagai bahan baku pembuatan mebel. Nah, perajin biasanya melakukan penebangan pohon-pohon di hutan
Apa akibat yang mungkin terjadi jika aktivitas penebangan terus terjadi? Nah, kaitkan jawabanmu dengan kelestarian hutan. Tentunya ini jika dilakukan secara terus-menerus, maka mengakibatkan yang pertama, ya, akibatnya adalah hutan menjadi gundul, ya. Yang kedua, dapat menyebabkan musibah tanah longsor. Yang ketiga, menyebabkan musibah banjir. Nah, itu ya untuk jawaban pada soal nomor 36. Untuk soal nomor 37, udara yang tercemar dapat membahayakan organ pernafasan manusia. Tuliskan 2 upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tentunya yang bisa kita lakukan untuk menghindari udara yang tercemar, ya, yang dapat membahayakan. Nah, ini kita lebih fokus ke mengurangi pencemaran udara, ya. Yang pertama, kita dapat melakukan aktivitas jalan kaki, ya, jika jarak tempuhnya dekat. Serta yang kedua, kita lebih banyak menggunakan sepeda sebagai alat transportasi jika jarak yang ditempuh dekat. Serta yang ketiga, melakukan kegiatan penghijauan. Dan yang keempat, tidak membakar sampah secara sembarangan. Nah, itu ya untuk jawaban pada nomor 37. Lanjut berikutnya untuk nomor 38. Tulislah hal-hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Pelagan Ambarawa. Nah, yang pertama, ini sekutu ingkar janji atas apa yang sudah disepakati. Yang kedua, sekutu membonceng nikah untuk datang lagi ke Indonesia yang ingin merebut Indonesia. Yang ketiga, sekutu sengaja datang ke Indonesia dengan menguasai daerah Jawa Tengah, utamanya di daerah Ambarawa, dan sekutu ingin menaklukkan Jawa Tengah melalui penaklukan Ambarawa. Nah, ini jawaban pada nomor 38. Nomor 39, tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang ada dari Pulau Sulawesi. Nah, sangat banyak sekali ya, ini Pak Guru mengambil 3 ya. Yang pertama ini ada mineral, yang kedua ada pertanian, yang ketiga adalah perikanan. Ya, sekali lagi, yang satu adalah mineral, yang kedua pertanian, dan yang ketiga adalah perikanan. Oke, sekarang nomor berikutnya yang terakhir adalah nomor 40. Mengapa sumber daya alam dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Nah, tentunya kita perlu kaitkan ya, ini Pak Guru ingin menggambarkan. Jadi sumber daya alam ini sebenarnya, ini Pak Guru gambarkan ya, sumber daya alam ini digunakan untuk kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat ya, tentunya jika dikelola dengan baik. Nah, nantinya ini kesejahteraan ini dapat dibuat ya dalam bentuk olahan ya. Nah, olahan ini akan mempengaruhi kesejahteraan, utamanya dalam pendapatan uang. Uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu ya, ini untuk jawaban pada nomor 40. Nah, demikian anak-anak ya untuk pembahasan IPAS mata pelajaran IPS ya pada paket 3. Jadi untuk IPS ini sudah selesai. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan Pak Guru bahas di video yang berikutnya ya. Demikian pembahasan dari Pak Guru. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.